Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai kata kerja operasional dalam RPP. Pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan secara 3 SKS, yaitu pada pukul 9.30 sampai 12.00. Dan mata kuliah ini diampu oleh Pak Abdul Rahman, PhD. Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. PowerPoint ini dibuat pada hari Senin, 14 Maret 2022. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya, Fatlina Hijrianti, dengan NIM K84224. Dan saya, Desi Nurfianti, dengan NIM K84211. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis dan memahami tentang kata kerja operasional yang digunakan dalam RPP, serta menganalisis daftar kata kerja operasional dengan 3 ranah yang biasa dipergunakan untuk menyusun indikator beserta aspek-aspek yang ada di dalamnya. Nah, apa itu kata kerja operasional dalam RPP? Jadi, kata kerja operasional itu untuk mengembangkan indikator RPP dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Daftar kata kerja operasional dengan 3 ranah yang biasa dipergunakan untuk menyusun indikator. Ranah yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah selanjutnya yaitu ranah afektif, dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan satu persatu ranah tersebut. Ranah yang pertama yaitu ranah kognitif. Kognitif sendiri memiliki arti yaitu penilaian yang didasarkan pada perilaku siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, ranah afektif. Indikator afektif merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, ranah psikomotorik. Indikator psikomotorik merupakan perilaku siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya pada sebelumnya. Di sini saya akan membahas ranah kognitif terlebih dahulu. Ranah kognitif memiliki 6 aspek antara lain. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, pemahaman. Ketiga, penerapan. Keempat, analisis. Kelima, sintesis. Dan yang terakhir, evaluasi. Pengetahuan, bentuk kemampuan internalnya yaitu mengetahui. Kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam indikator RPP antara lain mengidentifikasi, menyebutkan fakta, menunjukkan, memberi nama, menyusun daftar, dan lain-lain. Dua, pemahaman, bentuk kemampuan internalnya, menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, dan lain-lain. Kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam indikator RPP antara lain menjelaskan, menguraikan, merumuskan, merangkum, merubah, dan lain-lain. Ketiga, penerapan, bentuk kemampuan internalnya, mengartikan atau menginterpretasikan. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP, mendemonstrasikan, menarik kesimpulan, dan meringkas. 4. Analisis, bentuk kemampuan internalnya, memecahkan masalah, membuat bagan dan grafik. Kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam indikator RPP antara lain mendemonstrasikan, menghitung, menghubungkan, memperhitungkan. 5. Sintesis, bentuk kemampuan internal, mengenali kesalahan, membedakan, menganalisis.
KKO yang digunakan dalam indikator RPP memisahkan, menerima, menyisihkan, menghubungkan. Terakhir, evaluasi. Bentuk kemampuan internal menghasilkan, menyusun, menilai. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP mengkategorikan, mengkombinasikan, mengarang. Selanjutnya terdapat ranah afektif yang memiliki 6 aspek, antara lain penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, pembentukan pola hidup. Yang pertama ada penerimaan. Bentuk kemampuan internalnya menunjukkan dan mengakui. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab. 2. Partisipasi. Bentuk kemampuan internalnya mematuhi, ikut secara aktif. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut. 3. Penilaian atau penentuan sikap. Bentuk kemampuan internal menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, dan menghargai. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, dan mengikuti. Keempat, organisasi. Bentuk kemampuan internal membentuk sistem nilai, menangkap relasi antara nilai, dan bertanggung jawab. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP mengajak, merumuskan. Dan yang terakhir, pembentukan pola hidup. Bentuk kemampuan internalnya menunjukkan, melibatkan diri. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP bertindak, memperlihatkan, mempraktikkan, melayani, dan mengundurkan diri. Selanjutnya ada ranah psikomotorik yang memiliki 7 aspek, antara lain persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Yang pertama ada persepsi. Bentuk kemampuan internalnya menafsirkan rangsangan, peka terhadap rangsangan, mendiskriminasikan. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP memilih, membedakan, dan mempersiapkan. 2. Kesiapan. Bentuk kemampuan internalnya berkonsentrasi dan menyiapkan diri. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP memulai, mengawali, bereaksi. 3. Gerakan terbimbing. Bentuk kemampuan internal meniru contoh, memainkan. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP mempertunjukkan, mempraktekkan, dan mengikuti. 4. Gerakan terbiasa. Bentuk kemampuan internalnya berketerampilan, berpegang pada pola. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP yaitu mengoperasikan, membangun, memasang, dan memperbaiki. 5. Gerakan kompleks. Bentuk kemampuan internalnya berketerampilan. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP membangun, memasang, membongkar, memperbaiki. 6. Penyesuaian pola gerakan. Bentuk kemampuan internalnya menyesuaikan diri, bervariasi. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP mengubah, mengadaptasi, mengatur kembali. Yang terakhir ada kreativitas. Bentuk kemampuan internalnya menciptakan yang baru, berinisiatif. KKO yang dapat digunakan dalam indikator RPP merancang, menyusun, menciptakan, dan mendesain. Setelah mendengarkan pemaparan materi dari kami, selanjutnya ada beberapa refleksi yang bisa kalian jawab. Di antaranya yang pertama, pelajaran dan pengalaman apa saja yang bermanfaat, baru, dan menarik setelah mendengarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Yang kedua, hal-hal apa saja yang missing, belum Anda pahami, ingin diperjelas, dan dikembangkan setelah mendengarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Dan yang terakhir, bagaimana rencana Anda untuk melengkapi pengalaman Anda selanjutnya. Nah, materi ini kami ambil dari buku yang ditulis oleh Farida Jaya tahun 2019 berjudul Perencanaan Pembelajaran yang diterbitkan di Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, halaman 134 sampai 140. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.